Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat air hujan. Siang ini kami ada tamu istimewa nih. Beliau ini kami kenal dengan Asma Bu Eni, tapi lebih baiknya Ibu memperkenalkan diri nih. Iya, nama saya Eni. Kenal sama Bu Ning itu udah lama sekali sebagai sahabat yang hebat, penuh inspirasi. Dan tadi barusan ada sedikit bincang-bincang dengan Bu Ning, bagaimana kami bisa mereplika apa yang telah Bu Ning lakukan. Untuk ke depan kami memasuki masa purna tugas sehingga kami punya kegiatan yang sifatnya sosial dan edukatif. Oke, sebetulnya apa sih yang memotivasi Ibu kemudian kok terpikir nih kayak gini nih bikin replika-replika ini biar nanti bisa menginspirasi masyarakat sekitar. Tentu kan harus ada motivasi yang kuat nih Bu gitu. Iya, kebetulan kami rencananya pas purna tugas di tahun 2025 akan bertempat tinggal di Solok Selatan, sebuah kabupaten di Sumatera Barat yang sering hujan, sehingga ancaman bencana di sana itu lebih banyak, yaitu banjir dan banjir bandang. Nah, kami mempunyai tempat rumah yang rencananya ke depan bisa menjadi rumah aspirasi, dan sekaligus di dalamnya kami ingin air hujan ini tidak sia-sia karena Allah sendiri sudah menyampaikan melalui firman-Nya bahwa air hujan itu bermanfaat untuk umatnya, dan kita perlu menikmati ataupun mengelola dengan baik dengan adanya air hujan yang telah disampaikan, sehingga kalau kita bisa mereplika apa yang telah Mbak Ning ini lakukan, ini insya Allah Indonesia akan jauh dari ancaman bencana banjir karena sudah dikelola dengan baik dan dimanfaatkan dengan baik, baik untuk kesehatan, untuk pendidikan, sekaligus juga ke depan ini tentunya yang kita hadapi tantangan adalah bagaimana tantangan air di masa yang akan datang. Nih, bicara nih bincang-bincang tentang kebencanaan Bu nih ya. Kaitannya dengan ke depan nih ada bencana-bencana begini gitu. Terutama ketika bicara tentang air ya. Kita tahu nih bahwa air menjadi isu global yang luar biasa seksi saat ini. Nah, tentu ketika kita bicara bencana di Indonesia ini, kita ingin sekali bahwa akan ada terjadinya sebuah gerakan. Nah, ini apa sih kemudian yang ingin Ibu langkah sederhana ke depan yang agar kita itu menjadi inspirator di tempat kita, agar nanti juga teman-teman ini apa sih yang harus aku lakukan di tempatku gitu. Ya, betul sekali. Kita belum mengelola isu itu ataupun belum supaya masyarakat tidak terlalu panik, tetapi itu harus dipikirkan baik-baik dengan aksi-aksi yang bisa kita lakukan. Tentunya dengan adanya pengelolaan air hujan ini salah satu bagaimana kita bisa menabung air dengan baik, mengelola air dengan baik, dan bisa memanfaatkan air. Dan memang di tubuh kita sendiri isinya adalah air ya, dalam darah itu kandungan airnya itu lebih besar. Banyak, iya. Ya, selanjutnya juga kita melihat dengan isu perubahan iklim yang begitu kuat, tentunya isu yang banyak disampaikan itu adalah isu air. Nah, ini tentu ada kebijakan, ada regulasi yang kedepannya bisa menjadikan kita sebagai wilayah yang khatulistiwa, ada musim hujan, ada musim kemarau, bagaimana mengelola di saat penghujan, dan di saat kemarau kita juga tidak kekurangan air. Dan tentunya pemerintah tidak akan tinggal diam melalui berbagai lembaga atau unit-unit teknis yang keterkaitan dengan pengelolaan air tentu akan dipikirkan dengan baik dan bijak. Saya kira nih, karena kok akhir-akhirnya Ibu ini cerita tentang kebijakan pemerintah, setidaknya berarti Ibu kan masih dalam jabatan nih. Sebetulnya jabatan Ibu apa nih, pemirsa biar tahu juga gitu. Iya, saya di BNPB sebagai Direktur Pemulihan dan Peningkatan Sosial Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Nah, yang trigger paling kuat adalah bagaimana kita mengelola penguatan sumber daya alam dan lingkungan ini menjadi sesuatu yang berarti, karena jangan sampai kita tahu ancamannya apa, tetapi kita tidak tahu bagaimana melakukan rehabilitasi
lingkungan yang tepat untuk setiap wilayah, tentunya geografisnya akan berbeda. Nah, ini kami berada di sekolah Banyu Bening ini, kita menginginkan mendapatkan inspirasi, mengadop aspirasinya Banyu Bening, kemudian juga mereplika apa yang sudah dilakukan oleh Banyu Bening ini dengan kita nambahkan tentang penguatan lokal wisdom atau kearifan lokal yang ada di wilayah. Tentunya nanti kami akan berada di Solo Selatan. Dan kami yakin kebijakan dan pemerintah pasti akan pro rakyat dan rakyat pasti akan menerima dengan baik.